Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Oke, pertama yang perlu kita tahu, gerak melingkar itu seperti gerak lurus. Jadi dia ada yang gerak melingkar beraturan dan tidak beraturan. Nah, tetapi untuk yang pertama kita akan bahas itu terkait konversi satuan. Jadi sebelum ke rumusnya, kita akan belajar dulu tentang konversi satuan. Oke, konversi satuan. Kita mulai dari kalau misalkan yang diketahui adalah derajat, misalkan 60 derajat, lalu mau kita ubah menjadi putaran. Jadi satu putaran itu kan 360. Berarti 60 derajat dibagi 360. Itu untuk mengubahnya menjadi putaran. Sekarang kalau misalkan mau kita ubah menjadi radian. 360 itu adalah 2pi. Jadi 60 derajat kita per saja dengan 360. Lalu kita kali 2pi radian. Sampai situ paham ya? Kemudian kalau misalkan 1/4 putaran. 1/4 putaran mau diubah ke radian. Maka dikali 2pi aja. 1/4 dikali 2pi. Nah, itu nanti satuannya menjadi radian. Kalau misalkan mau disederhanakan, berarti coret-coret dapat setengah pi radian. Kemudian lagi, kalau misalkan diketahui 1/4 putaran mau diubah ke derajat. Maka didapatkan 1/4 dikali 360 derajat. Nanti didapatkan 90 derajat. Kemudian nanti ada istilah RPM. Misalkan 20 RPM. RPM itu adalah rotation per menit atau putaran per menit. Misalkan kita mau ubah menjadi radian per second. Iya benar, kita ubah ke radian per second aja ya, misalkan ya. 20 RPM diubah ke radian per second, itu berarti caranya 20 radian itu kan berarti kali 2pi. Dibagi 60. Karena ini dari menit ke second, jadi 60. Kelihatan nggak? Atau gini, kita perluas 20 dikali 2pi, karena dari putaran ke radian, dibagi 60 dari menit ke sekon. Nanti diperkecil, maka didapatkan 2/3 pi radian per sekon. Kemudian kalau misalkan dari 20 RPM mau diubah ke putaran per sekon, maka 20 RPM itu kan sudah putaran ya, sudah rotation ya. Lalu yang dari menit ke sekon berarti 20 per 60 aja langsung. Maka didapatkan 1/3 putaran per sekon. Itu adalah beberapa contoh konversi satuan pada gerak melingkar. Selanjutnya, poin kedua kita akan belajar tentang GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, disebut GMB apabila kriterianya adalah omeganya itu konstan. Selain itu, alfanya itu bernilai 0. Jadi omega, kita kasih keterangan aja di pojok sini. Keterangan omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi ingat kalau di gerak lurus itu kan kalau beraturan berarti dia punya kecepatan konstan. Nah ini sama, tapi kalau di gerak melingkar
kecepatannya bentuknya adalah omega atau yang tulisannya W. Satuan omega itu adalah radian per second. Kecepatan sudut juga disebut juga sebagai kecepatan angular. Kemudian di situ ada alfa, alfanya sama dengan 0. Jadi alfa itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Oh, sebentar. Ini per second kuadrat ya, karena kan sama kayak A di gerak lurus. Jadi percepatan. Oke, kemudian nantinya ada rumus yaitu V sama dengan omega dikali R. Nah, kita jabarkan V-nya dulu. V itu adalah kecepatan linier, satuannya meter per second. Kemudian di situ ada unsur baru, yaitu R. R itu adalah jari-jari, satuannya harus meter. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada lintasan berbentuk lingkaran. Kemudian jari-jari itu yang ini berarti ya. Kemudian misalkan ada suatu titik, nah dia punya kecepatan. Nah itu adalah yang ini. Oke, kemudian nanti ada hubungannya juga dengan yang namanya frekuensi. Jadi frekuensi atau F itu bisa dicari menggunakan rumus N per T. Di mana N itu adalah banyak putaran. Kemudian T itu adalah waktu. Atau rumus ini bisa kita tulis 1 per T besar. Masih ingat T besar itu apa? Iya, T besar itu adalah periode. Secara pengertian, periode adalah waktu untuk satu putaran. Nah, kita juga bisa mencari T besar atau periode dengan rumus T kecil per N atau 1 per F kecil. Kemudian rumus lainnya kita juga ada omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Jadi nanti kita gunakan rumus yang mana, ya sesuaikan aja sama yang data yang diketahui. Oke, kemudian apa lagi ya? Ada ini, kalau misalkan ditanyakan percepatan sentripetal. Sentripetal, simbolnya adalah S, rumusnya adalah V kuadrat dibagi R, atau omega kuadrat kali R. Lalu ada juga gaya sentripetal. Kalau gaya sentripetal simbolnya adalah Fs, rumusnya adalah massa dikali AS. M kecil itu adalah massa, kita tulis di sini. Jadi sama kayak rumus gaya biasa. Lalu Fs itu juga bisa dicari. Berarti M, AS-nya tadi kan sudah diketahui ini ya, antara dua itu ya. Nah, misalkan kita ganti V kuadrat per R. Atau M dikali omega kuadrat kali R. Nah, jadi boleh seperti itu. Lalu ada juga rumus N. N itu tadi putarannya, itu bisa didapatkan dari theta dibagi 2pi. Theta itu kalau misalkan nih di sini ada lintasan seperti ini kan membentuk sudut. Nah, itu adalah tetanya. Jadi theta itu adalah sudut. Kemudian ada lagi misalkan jarak.
Jarak itu juga bisa dihitung dengan cara theta dikali R. S itu adalah jarak. Kemudian theta itu bisa dihitung juga omega dikali T. Nah, kurang lebih seperti ini rumus-rumus yang nantinya akan kita gunakan.